Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Kali ini kita di bulan suci Ramadan, guys. Tentunya jangan lupa berpuasa dan ibadah lainnya ya. Kita dalam monolog bola kali ini seperti biasa aku akan ngebahas bagaimana update-update timnas Indonesia, terutama tentunya 3 pemain baru yang grace dinaturalisasi. Oke, kita mulai monolog bola kali ini, tapi jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komentar di akun ini. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik 3 pemain baru skuad Garuda Indonesia. Ya guys, seperti kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia kita akan menghadapi laga krusial. Yang pertama kita di tanggal 20 Maret 2025. Tentunya kita tinggal menghitung hari, kita akan melakoni laga tandang ke Australia. Laga melawan Australia tentunya ini sangat dinanti-nantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena cukup banyak faktor sih kalau menurut aku. Jadi laga spesial ketika kita ngomongin timnas Indonesia melawan Australia. Yang pertama tentunya debutnya Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia, itu yang pertama, yang paling krusial. Bagaimana taktik Patrick Kluivert ketika menangani timnas Indonesia. Yang kedua bisa jadi debutnya oleh Romaini. Dan yang ketiga tentu ada perkembangan yang cukup signifikan ketika kita ngomongin timnas Indonesia. Ya, kemarin di tanggal 5 Maret 2025 kita mendengarkan bagaimana persetujuan DPR RI bahwa ada 3 pemain naturalisasi yang menjalani prosesnya di DPR RI, dan DPR RI sudah menyetujui 3 nama pemain naturalisasi yang tentunya diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, dari 3 pemain naturalisasi yang kemarin baru saja disetujui oleh DPR RI ini sebenarnya udah aku bahas sih dalam konten-konten ataupun video sebelumnya. Salah satunya bagaimana Dan James, yaitu pemain sayap kiri, back sayap kiri maksud aku, itu bisa dikatakan menjadi pelapis yang cukup potensial. Ya, betapa tidak ya, karena back sayap kiri ini selama ini diisi penuh oleh Kelvin Verdom yang begitu luar biasa ketika tampil di timnas Indonesia. Nah, yang kedua yaitu siapa lagi kalau bukan kiper berdarah NTB. Ya, siapa lagi kalau bukan Emil Eduardo Mulyadi. Ya, dulu kan sempat ya ada sesuatu lah yang kemudian menjadi polemik ketika dia akan dinaturalisasi, dan kemarin sudah disetujui bahwa proses naturalisasinya kiper dari keturunan dari NTB ini bisa disetujui oleh DPR RI. Nah, yang ketiga ini yang cukup menarik yaitu adalah Joe Matrick Pelupesi. Ini pemain yang cukup senior sih sebenarnya. Dia pemain di kancah Liga 2 ataupun Divisi 2 Liga Belgia, yaitu Lommel. Cuman posisinya dia itu cukup dibutuhkan ketika kita ngomongin soal gelandang bertahan timnas Indonesia. Karena selama ini ya seperti kita tahu bahwa di gelandang timnas Indonesia ini stoknya ya bisa dikata ya cukup tipis sekali ketika kita ngomongin skuad timnas Indonesia. Maka dengan datanya Joe Pelupesi ini cukup membantu ketika kita ngomongin soal gelandang bertahan timnas Indonesia. Kalau kita berbicara soal gelandang bertahan, tentu kita ngomongin juga soal bagaimana Tom Haye, terus kemudian dengan Ivar Jenner yang kemudian dikombinasikan itu. Tapi kan stok yang ada ketika pemain pelapisnya ataupun yang menjadi cadangan ini kan cukup, ya kedalaman skuadnya kan bisa dikata masih kurang gitu. Makanya dengan adanya Joe Pelupesi ini cukup menggembirakan gitu kabarnya. Nah, jadi setelah disetujui oleh DPR RI, ketika pemain naturalisasi ini akan
menunggu kepres presiden. Dan setelah itu akan mengambil sumpah WNI ketiganya, dan setelah itu juga akan ada perpindahan federasi. Nah, dari prosesnya ini kira-kira dengan waktu yang cukup mepet ini, kita kan akan menjalani laga tandang melawan Australia di tanggal 20 Maret 2025. Dan kemudian kita akan menjalani laga emosional, potensial, dan sangat-sangat krusial melawan Bahrain di tanggal 25 Maret 2025. Artinya dengan senggang waktu yang cukup mepet ini, apakah ketiga pemain ini bisa membela timnas Indonesia, itu yang menjadi tanda tanya. Cuman kalau melihat runutannya, ini sih masih ada peluang. Bahkan di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, dari Kementerian Kemenkumham itu akan terbang langsung ke Italia, karena dia dari para pemain, ketiga pemain ini kan bermain di Italia, dan kemudian ada satu yang bermain di Belgia. Jadi nanti akan mengambil sumpah WNI di, ya paling enggak itu di tanggal 7 lah kalau bisa, ataupun di tanggal 8 gitu. Jadi ketiga pemain naturalisasi ini akan ambil sumpah WNI di Italia. Nah, ini juga cukup efisien ketika itu kita ngomongin waktu yang cukup mepet sekali, dan kemudian nanti biasanya untuk perpindahan federasi itu membutuhkan waktu 1 hari. Jadi kita sih ngebayangin apakah dari ketiga pemain ini akan menjalani debut ketika timnas Indonesia melawan Australia. Kalau prediksi itu bisa banget gitu, ketika kita ngomongin soal perkembangan ataupun proses yang dijalani para pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia. Apalagi ya tentunya aku sangat yakin sekali ketika kita ngomongin bagaimana peluang ketiga pemain naturalisasi ini untuk menjalani debut melawan Australia di tanggal 20 Maret 2025, karena ya cukup mepet waktunya. Tapi kalau melihat prosesnya dan kinerja dari PSSI maupun dari kementerian lain, itu sangat, ya bisa dibilang sangat satset lah, katakanlah seperti itu, yang dibilang sangat satset ya. Nah, aku sih menduga bahwa ketika pemain ini, ataupun memprediksi lah bisa dikatakan seperti itu, bahwa ketika pemain ini akan bisa membela timnas Indonesia melawan Australia di tanggal 20 Maret. Dan dengan kedatangan 3 pemain ini tentunya menjadikan kayak semacam skuad timnas Indonesia itu menjadi sangat dalam sekali dalam skuadnya, karena dari starting line up, terus kemudian ada cadangan yang cukup mumpuni ya, sebanding dan lain sebagainya, katakanlah Martin Paes, kemudian cadangannya Emil, terus kemudian dilapis lagi dengan Hernando Ari. Wow, itu menjadi kiper yang cukup luar biasa, dan tentunya para back tidak khawatir lagi ketika kiper yang ngejaga ataupun penjaga gawangnya cukup stabil dalam bermain ataupun statistiknya cukup mumpuni, maka para back ataupun para pemain bertahan itu ya tidak akan khawatir ketika dia menjalani bermain, ataupun ketika para pemain diprosir habis-habisan oleh para pemain lawan. Dan tentunya kita tahu kalau kita bermain tandang di Australia nanti akan menjadi kayak semacam gempuran yang cukup bertubi-tubi, karena kan Australia juga pengen menang juga, dan mereka bermain di kandang sendiri, dan tentunya ini menjadi kayak semacam pertahanan timnas Indonesia benar-benar diuji di Sydney Stadium nanti. Jadi kesimpulannya, aku sih yakin ketika pemain naturalisasi yang kemarin baru disetujui oleh DPR RI bisa debut melawan Australia. Ya, kita doakan saja. Oke guys, itu dulu monolog bola kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komentar di akun ini. Oke, kita sampai ketemu lagi di monolog bola yang selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia menjalani kualifikasi Piala
dunia di zona Asia Front 3. Oke, bye-bye.